Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam. Pada saat ini kita kembali lagi bersama dengan saudara-saudari sekalian dalam program Tajam. Benar sekali Jeffrey. Jadi buat saudara yang rindu untuk menyaksikan program ini, kami datang dengan episode baru lagi pada malam hari. Episode baru dengan pertanyaan yang baru masuk pada tanggal 16 Juni. Masih sangat baru. Dan terakhir masuk adalah tanggal 25 Juni. Oh, kemarin. Ya. Emang selalu update. Dan pertanyaan yang ada di tangan kami hanya ada sekitar 6 pertanyaan. Kalau tidak habis pertanyaan ini pada saat ini, maka sudah pasti akan dijawab di minggu berikutnya. Dan yang pasti kalaupun Anda berniat mengirimkan pertanyaan, kami jamin next episode pasti akan dijawab. Pasti akan dijawab jika kita tidak berhalangan untuk rekaman. Recording tayangan yang baru. Betul. Kan? Kita tidak pokoknya tahu next episode baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dengan segala semuanya kesibukan pelayanan. Serahkan kepada Tuhan. Baik, itu adalah pemberitahuan kepada saudara-saudara sekalian supaya tidak merasa wah nanti lama lagi pertanyaan saya dijawab, dijawab. Oh tidak. Itu mungkin dulu karena dulu kami itu masuk pertanyaannya banyak sekali. Jadi tapi harus sekarang antrian kita sudah cicil sedikit demi sedikit. Dan kami yakin dan percaya Anda memiliki pertanyaan juga setelah kami jawab, ada follow up question. Anda juga bisa memberikan pertanyaan tersebut di nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik. Untuk memulainya kita akan membacakan ayat tema kita. Ayat tema program Tajam diambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami selalu bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan, melalui mengulas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kami pemirsa Hope Channel Indonesia. Kiranya Engkau akan selalu menuntun kami, khususnya hamba-Mu Pendeta Richard Sabuin, yang akan memberikan penjelasan-penjelasan melalui Alkitab untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Hamba-Mu dan Kak Stephen akan memandu acara ini, kiranya dapat berjalan dengan baik. Setiap pemirsa yang mengikuti acara ini, baik di acara siaran di TV atau VOD melalui sosial media, YouTube dan lain sebagainya, mereka akan terberkati dan dikuatkan dan mendekatkan diri di hari Tuhan. Ini doa dan turun kami berdoa dalam nama Juru Selamat kami. Amin. Baik, Shalom Pendeta. Shalom Jeffrey dan juga Stephen. Shalom. Dan salam jumpa, salam sejahtera untuk umat Tuhan, pemirsa dimanapun saja. Shalom. Senang sekali bisa lihat pendeta lagi minggu ini. Kita sudah bisa setidaknya 2 minggu berturut-turut ini. Kita bertiga masih bersama. Oke. Baik, pendeta, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama masuk tanggal 16 Juni minggu lalu, yang ditanyakan oleh Winston. Pendeta mau tanya tentang perang Iran dan Israel. Apakah merupakan penggenapan nubuatan? Jika iya, adakah nubuatan secara spesifik yang digenapi, atau apakah hanya secara umum? Bangsa akan melawan bangsa. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Winston. Jadi Saudara Winston memberikan 2 pilihan, apakah peperangan oleh kedua bangsa yang disebut tadi menggenapi nubuatan tertentu secara spesifik, atau hanya secara umum bangsa bangkit melawan bangsa. Tentu kita semua mengetahui bahwa peperangan selalu terjadi, bukan hanya 2 bangsa itu. Ada bangsa-bangsa yang lain juga yang sudah setahun lebih berperang, belum selesai. Yang disebutkan tadi, ternyata saya dengar berita sudah ada gencatan senjata. Ada yang berusaha untuk meredakan peperangan, mendamaikan, dan itu bagus. Kita senang kalau
semuanya damai dan aman. Di dalam Alkitab disebutkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini dan dia ditanyakan oleh murid-murid tentang tanda-tanda kesudahan dunia, tanda-tanda kedatangannya, maka ia mengatakan beberapa tanda-tanda tersebut. Salah satunya adalah peperangan. Mari kita baca beberapa ayat. Saya minta bantuan Stephen atau Jeffrey, Saudara Winston yang bertanya juga boleh buka Alkitab. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Matius 24 ayat 6 dan 7. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan mendengar. Dan di zaman di mana media sudah begitu canggih, sangat cepat, begitu perang meletus, maka 1 menit kemudian, 2 menit, 5 menit kemudian sudah ada di mana-mana berita itu dan kita mengetahui. Dan pada waktu kita mengetahui, maka kita akan cemas, kita akan gelisah mendengarkan bahwa waduh ada peperangan. Lalu kemudian orang yang sudah membeli tiket pesawat, waduh pesawat di-cancel, tidak bisa naik pesawat lewat atau singgah melalui airport atau bandara tertentu. Jadi orang gelisah begitu mendengarkan kabar perang. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Karena mereka bertanya di ayat yang ketiga adalah apa tanda kesudahan dunia. Ayat yang ketiga kita baca, kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ayat ini dengan kata lain mengatakan bahwa kesudahan dunia ini bukan akan ditentukan atau digenapi oleh peperangan. Tidak akan ada peperangan yang akan membuat dunia ini kiamat. Itu kata Alkitab. Mau seperti apapun peperangannya, secemas apapun kita menyaksikan atau mendengarnya, maka peperangan itu bukanlah yang akan menjadi kesudahan dunia ini. Kesudahan dunia ini akan terjadi oleh karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda-tandanya terjadi, salah satunya adalah bangsa bangkit melawan bangsa. Jadi apa yang terjadi sekarang, kedua bangsa yang ditanyakan oleh yang bertanya, Saudara Winston, tidak ada yang spesifik di sana. Itu hanyalah bahagian dari nubuatan tanda zaman bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita baca satu ayat lagi yang mirip tetapi terdapat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lukas 21 ayat yang ke-9 dan 10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Terima kasih. Di Injil Matius, kata yang digunakan adalah gelisah. Jangan kamu gelisah, pasti kamu gelisah. Kalau di sini dikatakan janganlah kamu terkejut. Jadi orang syok, orang panik, orang gelisah, orang terkejut.
Setiap hari kita melihat di media lebih banyak berita-berita yang membuat hati cemas, gelisah, dan terkejut dibandingkan dengan berita-berita yang membuat hati ini teduh dan adem. Dan itulah yang terjadi sekarang. Jadi kepada pertanyaan tadi, apakah ada nubuatan secara spesifik menyebutkan atau merujuk kepada peperangan antara Israel dan Iran, maka jawabannya tidak ada. Itu hanya bagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi, tapi itu tidak menandai kesudahan. Itu bukanlah menyatakan, waduh, ini sudah selesai, sudah mau selesai. Itu akan terjadi. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa yang akan menjadi tanda bahwa kesudahan itu akan segera terjadi? Saya mau baca 2 ayat. Yang pertama kita baca di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Ayat 8 tadi tentang bangsa bangkit melawan bangsa, Tuhan Yesus katakan itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 14, bila mana Injil ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang berperang tersebut, barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang akan menentukan kesudahannya itu adalah sorga. Allah yang mengetahui kapan kesudahannya. Kita diberikan tanda-tanda supaya kita bisa berjaga-jaga. Tuhan Yesus menasihati bukan hanya di dalam Injil, tetapi firman Tuhan yang ditulis dalam surat para rasul juga menyatakan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Dan kalau mau dilihat berdasarkan ayat 14, maka di mana-mana kita melihat orang telah mendengarkan kabar baik keselamatan ini. Hanya tinggal sedikit lagi, maka akan tiba kesudahannya. Satu lagi ayat kita mau baca supaya kita waspada, dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang mengatakan atau bertanya tentang bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi di mana-mana antara yang bermusuhan, khususnya yang sementara ini berlangsung. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima. Kita mau baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Timotius 5 ayat yang pertama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, Sorry, saya minta maaf. Boleh salah kita ya. Boleh, 1 boleh, Tesalonika pasal yang kelima. Oke. it's okay pendeta. Ya. 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima. Begitu Jeffrey baca tadi, saya bilang salah saya. 1 Nasihati orang tua. Tesalonika pasal yang kelima. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila Oke, sampai di situ dulu. Baik, Pendeta. Ayat kedua mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam, di mana yang didatangi tidak mengetahui itu kapan. Ya, sebagaimana Yesus katakan tidak seorang pun yang tahu. Makanya diberikan kepada kita tanda-tanda supaya kita selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Ayat yang pasal yang keempat, sebelum pasal 5 tadi, pasal keempat itu berbicara tentang hari Tuhan secara khusus, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu di ayat 13 pasal 4 ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-17 berbicara tentang
kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, di mana mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, lalu kemudian yang masih hidup akan diubahkan, dan kemudian sama-sama akan diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa pada hari Tuhan. Jadi ini betul-betul secara spesifik berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana kedatangan Yesus yang kedua kali itulah yang merupakan titik kesudahan dunia dan akan masuk kepada sebuah fase yang lain, yaitu fase hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana yang Alkitab katakan. Nah, dengan latar belakang seperti itu, kita baca apa yang harus kita waspadai dan kita berjaga-jaga dan kita perhatikan supaya kita tahu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tolong dilanjutkan, Stephen, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Terima kasih. Ini seperti kontradiksi dengan ayat yang kita baca pertama tadi tentang bangsa bangkit melawan bangsa, kamu akan mendengarkan deru perang. Ternyata menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat perang terjadi di mana-mana antara bangsa-bangsa, dua bangsa, kadang-kadang melibatkan bangsa yang lain yang ikut campur tangan di dalam peperangan tersebut, ternyata ada yang menyerukan aman, aman, damai, damai. Ya. Pada saat peperangan terjadi dan orang menyerukan damai, berusaha membuat damai dan lain sebagainya, dan itu katakanlah terjadi dan kita senang karena aman. Tetapi kita harus perhatikan juga nubuatan Alkitab, karena justru pada saat seperti itu kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan kita terhanyut oleh suasana yang aman, lalu kemudian damai, yaitu bagus untuk kita punya pekerjaan dan keadaan setiap hari. Tetapi pada saat-saat seperti itu kita harus lebih berjaga-jaga, lebih bersedia, karena kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Damai itu indah, hidup yang aman, tentram itu sungguh indah, tetapi kita harus ingat, itu adalah salah satu tanda bahwa sebentar lagi Yesus datang. Terima kasih. Wah, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Jadi ini di luar daripada kebiasaan ya. Maksudnya ketika kita susah, gelisah, kita fokus kepada kedatangan Tuhan. Tapi ternyata seperti bagian terakhir yang pendeta sampaikan bahwa bisa jadi pas lagi adem, ayem, aman, wah itu ternyata tanda bahwa Yesus akan datang. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Baik, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya datang dari Reynold M. Pertanyaannya, Pendeta, dalam Wahyu 22 ayat 19 dan 20 disebutkan bahwa apabila kita menambahkan atau mengurangkan perkataan firman, maka kita bersalah. Bagaimana dengan Alkitab terjemahan yang kita punya? Ada yang menuduh bahwa kita sudah menambahkan dan mengurangkan. Contohnya Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22, ada di bagian akhirnya tertulis bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya sama sekali tidak ada kata Yesus, hanya ada kata Mesias. Bukankah itu artinya kita sudah menambahkan? Mohon penjelasannya Pendeta, Tuhan memberkati. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Shalom Bapak Reynold M. Bolehkah dibaca ayat yang ditanyakan tadi, yang disebutkan Wahyu 22 ayat 19 dan 20. Jadi kita akan lihat dulu Wahyu 22 ayat 19 dan 20, atau saya pikir ayat 18 dan 19 kalau tidak salah. Ayat 18 dan 19, apa kira-kira maksud dari ayat ini?
Lalu kemudian kita akan lihat salah satu contoh yang diberikan dalam Kisah 9 ayat yang ke-20. Silakan. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Terima kasih. Jadi ayat 18 mengatakan, singkatnya, jangan menambahkan. Ayat 19 mengatakan, jangan mengurangkan. Oke, banyak sekali ayat, ratusan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ini ayat-ayat ini adalah merupakan gaung atau juga merupakan, walaupun bukan kutipan langsung, tetapi merupakan cerminan, dengungan, ataupun refleksi dari banyak ayat yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Contoh yang dibacakan tadi, Wahyu 22 ayat 18 dan 19 tentang jangan menambahkan atau jangan mengurangi, itu didasarkan atas Ulangan pasal yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ulangan 4, Ulangan 4 ayat 2. 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Terima kasih. Cocok ya Sama pendeta. dengan Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19. Ulangan 4 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jadi ini berbicara tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian, atau tujuannya supaya kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dengan ayat ini kita tahu bahwa menambah dan mengurangi itu artinya tidak setia kepada Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Makanya diberikan contoh di ayat yang ketiga. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Pada waktu Bileam, nabi itu memberikan nasihat kepada Balak, Raja Moab, dan orang Midian, yang mendatangkan banyak perempuan-perempuan Moab dan Midian yang menyembah berhala, dan mereka datang dan orang-orang Israel tergoda, terjadilah perkawinan dengan mereka yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka dibawa menyembah berhala, dan karena mereka menyembah berhala, maka Allah menghukum mereka. Jadi dalam konteks contoh ayat 3, ini menerangkan ayat yang kedua, bahwa menambahkan perintah dan mengurangi perintah Tuhan artinya tidak setia atau tidak taat kepada perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan, lalu diterangkan semua bagaimana mereka harus menerima apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka, ketetapan, peraturan, dan kita tahu secara spesifik dalam Ulangan pasal yang keempat, secara spesifik pada waktu Tuhan menyampaikan firman melalui Musa tentang jangan menambah dan jangan mengurangi.
secara khusus kita baca di ayat yang ke-13, apa yang disebutkan di dalam ayat 13, Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi pada waktu dibicarakan tentang perintah-perintah, jangan menambah dan jangan mengurangi, itu lebih spesifik ditujukan juga kepada 10 firman yang dituliskan di atas 2 loh batu, perjanjian antara Allah dan umatnya, yang pada saat itu umatnya adalah orang-orang Israel yang baru dipanggil keluar dari Mesir. Jadi menambah dan mengurangi artinya berlaku tidak setia dengan tidak menuruti perintah Allah. Ya. Dengan tidak menuruti perintah itu sepenuhnya. Dan memang perintah itu diulangi lagi, ini kan pasal 4 ya, Ulangan 4. Nanti waktu kita baca pasal berikutnya, pasal kelima, itu ke-10 firman, itu disebutkan di sana, ke-10 firman. Walaupun di dalam ke-10 firman yang diulangi kembali, ini secara oral, secara verbal, secara lisan diucapkan oleh Musa untuk mengingatkan kepada orang Israel apa yang telah diterima dulu di Gunung Sinai, dan pada waktu mereka menyembah berhala dipecahkan oleh Musa itu kedua loh batu, lalu Allah membuat yang baru lagi yang sama seperti yang pertama, dan itu disimpan di dalam peti yang disebut peti atau tabut perjanjian. Pada waktu itu diulangi oleh Musa, urutannya betul dari yang pertama sampai kepada yang ke-10, tetapi kita melihat ada modifikasi, dan bukan modifikasi tetapi kata-kata yang menekankan sesuatu dari sudut pandang yang baru dan lebih spesifik. Contohnya perintah yang keempat, ayat 12, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Padahal kata seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu itu tidak ada di Keluaran pasal 20. Jadi ini Musa sedang menerangkan kembali. Tapi waktu dia menerangkan kembali, kalau dia menambahkan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, itu tidak menyalahi jangan menambah dan jangan mengurangi. Karena ketetapan itu tidak berubah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetap kalau ada 1-2 kata yang beda dengan versi yang ada di Keluaran 20, di mana itu disimpan di dalam peti atau tabut perjanjian, itu tidak menyalahi jangan menambah dan jangan mengurangi, tidak sama sekali. Justru itu menerangkan dengan lebih spesifik agar mereka setia kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka setia kepada Tuhan, tidak menyembah berhala, tidak menyembah ilah lain, maka mereka setia, dan artinya mereka tidak menambah dan mereka tidak mengurangi. Itulah latar belakang dari Wahyu 22 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sekarang kita kembali ke Wahyu 22 ayat 18 dan ayat 19. Berdasarkan latar belakang perjanjian lama yang sudah kita baca di dalam Ulangan pasal yang keempat, dengan konteks Ulangan 4 dan juga Ulangan pasal yang kelima, maka Wahyu 22 ayat 18 dan ayat yang ke-19 tidak secara khusus sedang berbicara tentang ada salah tanda baca, ada kelebihan satu kata, kekurangan satu kata di dalam naskah kitab Wahyu. Bukan itu yang sedang dibicarakan. Tetapi yang sedang dibicarakan adalah supaya pembaca kitab Wahyu betul-betul memahami kitab Wahyu
dan apa yang Tuhan sampaikan melalui nubuatan dan nasihat dan perintah yang ada di sana diikuti. Contohnya, ada banyak contohnya di Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Ada banyak nasihat di sana. Kepada jemaat yang di Efesus dikatakan, hendaklah engkau kembali lagi kepada kasihmu yang mula-mula. Bertobatlah. Jadi kalau mereka tidak bertobat, dan kata bertobat disebutkan kepada jemaat Efesus, disebutkan juga kepada jemaat Pergamus, kepada jemaat Tiatira, jemaat Sardis, semua ada kata bertobat. Bahkan kepada jemaat Laodikia ada kata bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, itu namanya mereka tidak setia. Itulah mereka sudah menambahkan dan mengurangi. Mereka tidak menghiraukan perintah itu, tidak menghiraukan nasihat Tuhan. Ada perkataan dalam Wahyu pasal yang ketiga, contohnya ayat yang ke-20, 21. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, aku akan datang masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kan ada ayat itu. Jadi kalau orang tidak mau membukakan pintu hatinya untuk menerima Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah mati baginya di atas kayu salib, itulah yang disebutkan dengan tidak menghiraukan nasihat. Itulah yang dimaksudkan dengan menambah dan mengurangi. Jadi kata menambah dan mengurangi di sini lebih kepada ketaatan kita terhadap apa yang telah diperintahkan. Kita taat atau tidak? Apakah kita memperhatikan atau tidak? Atau kita sebaliknya tidak menghiraukannya? Itu yang dimaksudkan dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Ada perintah yang lain. Takutlah akan Allah, ya, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ini Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Itu adalah panggilan, berita. Bahkan ayat 6 mengatakan ini adalah bahagian dari eternal gospel, Injil yang kekal, yang diberitakan dengan suara yang nyaring. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Kalau kita tidak mau menyembah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya, artinya kita telah menambah dan atau mengurangi. Kalau kita mengubah itu kepada perintah yang lain, kita telah menambah dan kita mengurangi. Kita mengubah supaya kita tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan. Termasuk kalau kita mengubah 10 perintah Allah, di mana salah satu dari 10 perintah Allah berbicara tentang Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu perintah yang keempat, sembahlah Dia. Di mana ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7 adalah merupakan peringatan akan penciptaan, dan pencipta yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Dia berhenti. Kalau kita mengubah itu dan memodifikasi itu supaya kita tidak mengikuti perintah itu, sebaliknya mengikuti perintah yang lain, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, oh, apakah saya sedang menambah atau mengurangi? Itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang setelah kita melihat makna dari Wahyu 22, ayat 19 dan ayat yang ke-20, mari kita lihat contoh yang diberikan oleh Bapak Reynold M. yang terdapat di dalam Kisah pasal yang ke berapa tadi? Ke-9, Pak Pendeta. Oke, tolong dibacakan Kisah 9 ayat 22. Baik, Kisah 9 ayat yang ke-22. Silakan. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan
bahwa Yesus adalah Mesias. Hmm. Demikian. Terima kasih. Lalu pertanyaannya mengatakan, Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya sama sekali tidak ada kata Yesus, hanya ada kata Mesias. Bukankah itu artinya kita sudah menambahkan? Demikian Pak Pendeta. terima kasih. Oke, yang pertama saya berdoa dan saya harap semoga kita sudah sepakat dengan penjelasan tentang apa makna dari Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Mengenai kisah pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, betul di dalam bahasa aslinya, untuk ayat 22 yang bagian akhir itu, kata Yesus tidak ada di sana. Kata Yesus tidak ada di sana. Saya mohon izin, karena tadi pertanyaannya berbicara tentang bahasa asli, saya mohon izin untuk membacakan dalam bahasa aslinya hanya bagian akhir dari ayat tersebut yang mengatakan hoti hutos estin ho Christos. Ya, hoti hutos estin ho Christos, yang artinya bahwa orang ini atau dia ini, hutos artinya dia ini, orang ini, maskulin, artinya yang laki-laki. Dia ini, orang ini, dia sendiri ini adalah Kristus. Pertanyaannya adalah, siapakah dia ini? Orang ini, dia ini yang adalah Kristus itu siapa? Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan di sana Mesias atau Yesus adalah Mesias. Kristos artinya Mesias dalam terjemahan, Kristus yang diurapi. Untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan kata dia ini, orang ini, hutos, ini, orang ini, siapa? Untuk itu kita perlu baca dari ayat yang ke-20. Karena ini kan bahagian dari cerita bagaimana Paulus itu atau Saulus bertobat, lalu semua orang takut. Kok bisa seorang penganiaya bertobat? Itu headline di semua surat kabar, kalau sudah ada surat kabar pada waktu itu. Kalau itu disiarkan di media, itu dia punya viewers itu banyak sekali sudah, jutaan langsung. Bayangkan Saulus, penganiaya yang terkenal, bertobat, gempar. Sekarang kita baca mulai ayat yang ke-19b. 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Oke, berarti ini ada di Damsyik atau Damaskus, ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, di situ dulu. Siapa yang diberitakan oleh Paulus? Tentang Yesus. Oke, jadi kita sudah tahu pokok pembicaraan Paulus. Ya. Jadi pokok pembicaraan Paulus adalah Yesus dan dia yang tadinya penganiaya dan tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Justru waktu itu dia menganiaya karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka dia menganiaya orang Kristen. Sekarang setelah dia menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia justru mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Sekarang kita baca ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, itu terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan kata Yesus adalah Mesias. Paulus membingungkan orang-orang
Yahudi yang tinggal di Damsyik, mereka bingung bukan bingung karena ajarannya. Ajarannya sangat jelas karena ia membuktikan. Jadi terbukti dan dia membuktikan. Ajarannya jelas. Mereka bingung oleh karena kok bisa seorang penganiaya sekarang memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias. Kenapa bisa? Bingung mereka, tetapi terbukti dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Pokok pembicaraannya tidak berubah. Sudah dimulai dari ayat yang ke-20. Sehingga walaupun di dalam bahasa Yunani yang berkata hoti hutos estin ho Christos, bahwa orang ini, dia sendiri orang ini, dia adalah Kristus. Kalau diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Yesus adalah Mesias, itu bukan menambahkan dan bukan mengurangi. Justru itu diterjemahkan berdasarkan konteks. Karena di dalam menerjemahkan bukan hanya menerjemahkan, tetapi menerjemahkan dengan bukan hanya mengalih bahasakan kata demi kata, tetapi mengalih bahasakan konsep dan pengertian yang dipadukan dengan pengalih bahasaan kata demi kata. Dan itu menekankan bahwa pokok pembicaraan yang sudah dimulai di ayat 20 tidak berubah, bahwa Yesus yang adalah anak Allah, dia dibuktikan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih. Wow. Ini sebuah pencerahan ya, bahwa tidak penerjemahan itu tidak kata by kata, tapi bagaimana konteksnya itu bisa diterima dan diterjemahkan ke bahasa lokal yang. Iya, dan yang membaca juga akhirnya lebih mengerti. Saya tambahkan sedikit. Iya, silakan pendeta. Kita tidak bisa mengatakan penerjemahan itu bukan kata demi kata. Penerjemahan itu kata demi kata. Tetapi yang dialihkan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain bukan hanya kata demi kata, bukan hanya. tetapi kata itu dialih bahasakan bersama-sama dengan pemahaman dan konsep yang ada di dalam kata-kata tersebut. Terima kasih. Nah, itu lebih jelas itu. Ini memang beban di penerjemah itu. Ya, kita harus memahami dan konteks, harus paham sumber kata dan kata yang akan menggantikan di terjemahannya. Dan akhirnya kita sudah terima sekarang. Betul. Cetakan ini. Ya, bahkan di berbagai bahasa ya. Ya, betul. Bahasa lokal sekalipun sudah ada. Sudah ada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Kaleb. Pendeta, bagaimana dengan beberapa kitab dalam Alkitab yang penulisnya setelah saya cari tahu tidak dapat informasi siapa penulisnya. Contoh, kitab Ayub, Ester, dan Ibrani masih pakai istilah mungkin ini penulisnya. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana bisa penulisnya tidak diketahui tetapi dijadikan sebagai bagian dari kitab suci. Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Kita semua mengetahui bahwa Alkitab yang terdiri dari 66 kitab atau buku di dalamnya itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 atau 1.600 tahun. Dan banyak di antara mereka yang tidak saling kenal satu dengan yang lain. Dan pada waktu mereka diilhami untuk menulis, mereka menulis oleh karena pikiran mereka itu diterangi. Mereka tidak didikte, tetapi pikiran mereka diterangi, sehingga pekabaran yang mereka sampaikan di dalam tulisan-tulisannya tidak ada satupun yang bertentangan. Contohnya, pekabaran dalam kitab Ayub tidak bertentangan dengan pekabaran yang ditulis di dalam
kitab-kitab yang lain, tidak bertentangan. Yang ada di dalam kitab Ester, pekabaran yang ada di sana, kebenaran yang dinyatakan di sana tidak bertentangan dengan pokok-pokok kebenaran yang diungkapkan di dalam kitab-kitab yang lain. Demikian juga yang dituliskan di dalam kitab Ibrani, yang menyatakan bahwa Alkitab ini adalah merupakan satu kesatuan. Sumber dari kitab-kitab ini bukanlah hikmat manusia, tetapi mereka diilhami oleh Allah. Coba kita baca beberapa ayat dulu tentang hal tersebut. Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sumbernya siapa? Allah. Yang menggunakan manusia dengan segala keterbatasan dan latar belakang pendidikan. Justru mujizatnya itu di sana. Mengapa bisa dengan keterlibatan manusia yang digunakan Allah dalam kurun waktu kurang lebih 15 abad, tetapi pekabaran yang disampaikan sama dan tidak bertentangan. Mengapa? Disitulah mujizatnya Alkitab. Karena sumbernya adalah Allah. Sumbernya adalah Roh Kudus. Orang-orang berbicara di dalam nama Allah atas dorongan Roh Kudus. Itu kata 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Atas dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini berbicara tentang tulisan. Jadi sudah jadi tulisan itu. Bukan hanya berbicara tentang apa yang diucapkan, tapi berbicara tentang tulisan. Ini adalah perkataan atau surat Paulus kepada Timotius. Yang dimaksudkan dengan segala tulisan itu apa? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-15. Dari 2 Timotius 3, Pak Pendeta? Iya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang dimaksudkan dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu adalah ayat yang ke-15. Sudah jadi tulisan, itulah kitab suci yang dipelajari oleh Timotius semenjak dia masih kecil. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, atau dari kecil engkau sudah mengenal segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Di mana di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu termasuk di dalamnya kitab Ester dan kitab Ayub. Kalau kita tidak bisa mendapatkan, kenapa tidak dituliskan Ayub adalah penulisnya, atau dituliskan Musa adalah penulis kitab Ayub, atau kalau dituliskan Esra adalah penulis kitab Ester.
apakah kita meragukan bahwa itu bukanlah firman Allah? Kalau kita tidak menemukan siapa yang menulis secara pasti, menurut beberapa penyusunan argumen dan bukti-bukti, orang bisa mengatakan siapa penulisnya dengan melihat kapan itu ditulis, latar belakangnya apa, nama-nama yang ada dalam kitab itu apa, siapa yang hidup sejaman dengan itu atau yang tidak jauh dari zaman itu. Contohnya dalam kitab Ayub, ada banyak di sana puisi-puisi tentang penciptaan. Ayub pasal 9, Ayub pasal 38, di sana dituliskan kata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, di Almighty, itu bisa sampai hampir kurang lebih 30 kali. Dan itu dituliskan dalam kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa juga 6 atau 7 kali. Dan ada nama-nama dalam kitab Ayub, contohnya nama Elifas. Nama Elifas ini nama yang sudah dituliskan ada dalam kitab Kejadian. Ada nama orang Teman yang ada dalam kitab Ayub. Itu ada juga di dalam kitab Kejadian. Yang mau menyatakan bahwa cerita Ayub ini sejaman dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab Kejadian. Paling tidak sejaman dengan Abraham, Ishak ataupun Yakub. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Musa atau sebelum orang Israel keluar dari Mesir, itulah cerita Ayub. Apa ada yang bertentangan dengan yang dituliskan dalam kitab-kitab lain? Tidak. Bahkan Ayub disebutkan juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Contohnya kita baca Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari mana mereka tahu tentang ketekunan Ayub kalau bukan membaca kitab Ayub? Ya. Jadi yang kita mau tekankan di sini adalah sumber dari firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan itulah keajaiban Alkitab tersebut. Ya. Itu contohnya adalah Ayub. Kalau kita ambil kitab Ibrani dalam Alkitab Perjanjian Baru, waduh, kalau baca Ibrani pasal yang ke-11, kita bisa melihat urutan Alkitab Perjanjian Lama, karena dia mulai dari Adam, terus ada Set, dia mulai dari Set. Coba kita baca di Ibrani pasal yang ke-11, ya, Ibrani pasal yang ke-11. Saksi-saksi iman. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Jadi setelah kita baca kitab Kejadian, kita tahu, oh, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Allah berfirman, maka jadilah terang. Ia berfirman, jadilah cakrawala. Dari mana kitab Kejadian? Ayat 4, karena iman maka Habel. Di mana itu Habel disebutkan? Kejadian pasal 4. Lalu kemudian ayat yang ke-5, karena iman Henok. Di mana Henok disebutkan? Di Kejadian pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh. Di mana Nuh disebutkan? Di pasal yang ke-6 dan pasal ke-7 kitab Kejadian. Urut-urutannya sangat spesifik. Lalu kemudian karena iman Abraham taat. Di mana dituliskan tentang Abraham? Itu dimulai dari Kejadian pasal yang ke-12. Semua disebutkan di sana. Banyak sekali nama-nama mengikuti urutan cerita yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Ini menyatakan bahwa orang Kristen di abad yang pertama sangat mengetahui Alkitab. Alkitab yang dibaca oleh mereka pada saat itu Alkitab Perjanjian Lama. Dengan demikian, bahwa sekalipun salah satu kitab itu tidak serta-merta mengatakan para pembaca kitab ini dituliskan oleh si A atau si B. Seperti dalam Perjanjian Baru ada surat dari Paulus, Rasul Kristus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Itu jelas. Tapi tidak semua kitab dimulai dengan itu. Tidak demikian. Jadi kita tetap percaya bahwa apa yang sudah kita baca, yang kita sedang pegang, yang kita percaya itu adalah firman Allah. Sumbernya adalah dari Allah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan pada saat ini memang butuh pendalaman yang lebih. Ya, ya. Sehingga pertanyaan yang tadi yang barusan dijawab itu menjadi pertanyaan terakhir pada saat ini. Wow, jadi saat ini kita hanya menjawab tiga pertanyaan dari 6 pertanyaan yang di tangan kita ya. Oke, jadi minggu depan kita akan menjawab pertanyaan dari Manalo, Washington, Bapak Stephen Yunita. Yes. Ya, untuk di pertemuan berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih pendeta untuk jawaban-jawaban yang diberikan pada saat ini, dan kami meminta pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami firman yang boleh kami terima, kami percaya dan membawa hidup. Bahkan Engkau telah mengutus Yesus Kristus mati di atas kayu salib, memberikan jalan keselamatan kepada kami yang berdosa. Kami mau percaya, kami mau mengerti lebih banyak, kami mau menerima firman-Mu, kami mau bersukacita di dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah kami setiap hari, agar kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kiranya dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi pendeta. Terima kasih telah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemirsa pada saat ini. Dan tentunya kami juga berterima kasih kepada setiap pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya program Tajam pada saat ini yang sudah menyaksikan dan bahkan mungkin sudah mengirimkan pertanyaan di sana yang akan nanti dibahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Baik, demikian acara kita pada saat ini. Saya Jeffrey Siadari Dan saya Stephen Mandey. Kita akan bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam.